Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on a beat, throw, deep, he a freak, though, man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Aulia, but usually call me Aul. I'm a management student in class 25B at Technocrat University with study number 25411096. On this occasion, I will present materials on demand and supply functions. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu fungsi permintaan dan penawaran. Dalam pengertian, fungsi penawaran dan fungsi permintaan adalah konsep dasar dalam matematika bisnis. Fungsi ini menjelaskan hubungan antara harga dan kuantitas barang yang diminta atau ditawarkan, serta pentingnya dalam menganalisis keputusan bisnis yang tepat. Fungsi permintaan, definisi dan konsepnya. Hubungan harga dan kuantitas. Fungsi permintaan menggambarkan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Adapun pengaruh faktor lainnya. Selain harga, permintaan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendapatan, selera konsumen, dan harga barang substitusi atau komplementer. Yang ketiga ada analisis fungsi permintaan. Dalam analisis bisnis, penting untuk memahami bagaimana perubahan dalam faktor-faktor ini dapat mempengaruhi permintaan dan keputusan pembelian konsumen. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi permintaan. Fungsi permintaan sendiri adalah hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Bentuk umumnya dapat berupa fungsi linear atau non-linear, tergantung pada karakteristik pasar. Biasanya, fungsi permintaan menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin rendah juga jumlah yang diminta. Faktor lain yang mempengaruhi permintaan mencakup pendapatan konsumen, selera, dan harga barang terkait. Memahami fungsi ini sangat penting dalam analisis bisnis dan pengambilan keputusan. Interpretasi koefisien fungsi permintaan. Koefisien permintaan dalam fungsi permintaan menunjukkan sensitivitas sejumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga. Penting untuk menganalisis keputusan bisnis. Yang kedua ada elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan mengukur seberapa besar perubahan jumlah yang diminta karena perubahan harga, mengindikasikan respon konsumen terhadap fluktualisasi harga. Contoh soal. Contoh soal dapat menggambarkan bagaimana menghitung kuantitas yang diminta pada harga tertentu, memberikan wawasan praktis untuk mahasiswa dalam memahami konsep tersebut. Fungsi penawaran, di sini saya akan menjelaskan definisi serta konsepnya. Yang pertama, hubungan harga dan kuantitas. Fungsi penawaran menggambarkan hubungan langsung antara harga barang dan jumlah yang ingin ditawarkan oleh produsen. Yang kedua, ada faktor-faktor mempengaruhi penawaran. Selain harga, biaya produksi, teknologi, dan regulasi juga mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan di pasar. Bentuk umum fungsi penawaran. Fungsi penawaran dapat berupa linear atau non-linear, seperti fungsi permintaan sebelumnya, tergantung pada bagaimana perubahan harga mempengaruhi kuantitas yang ditawarkan. Bentuk umum fungsi penawaran. Fungsi penawaran menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam bentuk umum, fungsi penawaran dapat dinyatakan secara linear atau non-linear. Fungsi linear memiliki rumus, yaitu QS sama dengan A plus BP, di mana QS adalah kuantitas yang ditawarkan, P atau price adalah harga, dan A serta B adalah konstanta. Selain harga, faktor lain seperti biaya produksi dan teknologi juga mempengaruhi penawaran barang di pasar. Interpretasi koefisien fungsi penawaran ada 3. Yang pertama koefisien penawaran, yang kedua kurva penawaran, dan ketiga contoh soal. Yang pertama koefisien penawaran. Koefisien fungsi penawaran menunjukkan sensitivitas jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga, mengindikasikan seberapa besar respons produsen terhadap fluktualisasi harga. Yang kedua ada kurva penawaran. Kurva penawaran menggambarkan hubungan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan. Biasanya memiliki kemiringan positif yang mencerminkan harga yang lebih tinggi, mendorong penawaran yang lebih banyak. Yang ketiga ada contoh soal. Contoh soal fungsi penawaran dapat melibatkan perhitungan kuantitas yang ditawarkan pada harga tertentu, membantu mahasiswa memahami aplikasi praktis dari teori penawaran. Di sini ada market equilibrium and interaction. Yang pertama, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau market equilibrium.
di mana keseimbangan pasar ini titik permintaan sama dengan penawaran. Dan yang kedua, menentukan titiknya, menghitung dengan fungsi permintaan dan penawaran. Jadi bentuknya itu bakal seperti L, dan demand sebelah sini, supply sebelah sini. Dampak faktor eksternal. Perubahan faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, fluktuasi harga bahan baku, atau perubahan preferensi konsumen dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Ketika permintaan atau penawaran berubah, titik keseimbangan akan bergeser, mempengaruhi harga dan kuantitas yang diperdagangkan. Misalnya, peningkatan biaya produksi dapat mengurangi penawaran, menyebabkan harga naik dan kuantitas seimbang turun. Memahami dampak ini penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam bisnis dan perencanaan strategi pasar yang efektif. Harga dan kuantitas keseimbangan. Dalam menentukan harga dan kuantitas keseimbangan, kita harus menyelesaikan fungsi permintaan dan fungsi penawaran secara simultan. Misalnya, jika fungsi permintaan adalah Qd sama dengan 100 min 2P, dan fungsi penawaran adalah Qs sama dengan 20 plus 3P, kita dapat menyamakan kedua fungsi tersebut untuk menentukan nilai P, atau price atau harga, dan Q kuantitas. Proses ini membantu dalam memahami bagaimana interaksi antara permintaan dan penawaran dapat mempengaruhi keputusan harga dalam pasar. Okay, that concludes my explanation of demand and supply functions. I apologize for any mistakes in my pronunciations. Thank you. Bye-bye.